Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana dalam video ini seorang tokoh daripada agama saudara kita, yaitu agama Islam, yang bernama Buya Syakur Yasin, mempertanyakan tentang agama Siti Khadijah. Beliau berkata, apa sebenarnya agama Siti Khadijah? Nah Bapak Ibu, ternyata tidak ada orang yang tahu ataupun di sini ditutup-tutupi mengenai agama Siti Khadijah. Kita tidak tahu juga saudara. Yang jelas waktu saya juga masih berada dalam agama Islam, itu tidak dikatakan juga agamanya Siti Khadijah. Malah ada orang yang berkata Khadijah pada akhirnya masuk Islam. Padahal tidak terbukti kalau Khadijah itu masuk Islam. Kenapa? Karena tidak tercatat dalam sejarah, ya. Saya tidak menemukan dalil kalau Khadijah masuk agama Islam. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semua untuk melihat apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Buya Syakur Yasin menyampaikan dengan penuh hati-hati. Mungkin beliau juga takut nanti dianggap penistaan agama. Benar-benar beliau menyampaikan dengan penuh hati-hati saudara. Ya, waktu saya masih di dalam agama Islam Bapak Ibu, itu kita tidak boleh bertanya terlalu dalam mengenai iman dan apapun menyangkut tentang agama Islam. Kalau sekedar bertanya is okay. Kalau bertanya terlalu dalam sampai sedetil-detilnya, itu tidak boleh saudara. Bukan saya saja yang mengatakan, banyak orang-orang lain yang mengatakan hal yang sama. Kalau saudara bertanya juga dengan orang di sekitar saudara yang beragama Islam, ketika mereka bertanya sama ustadz, mereka akan berkata, kita tidak berani bertanya terlalu dalam. Dan ustadz tidak akan menjawab. Ya, ini ada apa dan kenapa? Nah, sebelumnya kita akan sama-sama mendengar penjelasan dan pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Ada beberapa pertanyaan ya. Mari kita saksikan sama-sama. Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrik juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita semua setelah mendengar pernyataan ataupun pertanyaan daripada Buya Syakur Yasin? Agama Siti Khadijah disembunyikan. Apa agama Siti Khadijah? Pasti dia bukan penyembah berhala, kata Buya Syakur Yasin dengan penuh hati-hati. Ya, dengan penuh hati-hati beliau menanyakan dan mengeluarkan pernyataan bahwa agama Siti Khadijah itu apa? Ya, kenapa disembunyikan? Yang jelas dia bukan penyembah berhala. Dan beliau berkata, Nabi Muhammad selama masih menikah dengan Khadijah, selama Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, dan selama Khadijah belum meninggal, Nabi Muhammad tidak menikah perempuan-perempuan yang lain. Cuma satu istri Nabi Muhammad. Siapa? Khadijah.
Kapan Nabi Muhammad menikah 2, 3, 4? Setelah Khadijah meninggal. Selama Khadijah masih hidup dan Khadijah belum meninggal, istri Nabi Muhammad cuma satu, Khadijah, dan tidak menikah 2, 3, 4. Kalau kata Buya Syakur Yasin, yang tidak berpoligami agamanya apa? Silahkan jawab sendiri. Ini kata Buya Syakur Yasin dengan penuh hati-hati. Ya, silahkan jawab sendiri. Tetapi lanjut Buya Syakur Yasin, yang menjadi pertanyaan bagi saya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Di mana kita ketahui bahwa Waraqah bin Naufal ini adalah paman daripada Siti Khadijah. Jadi setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad di saat menerima wahyu, mengalami hal spiritual, selalu dikonsultasikan kepada Waraqah bin Naufal selama Waraqah bin Naufal masih hidup. Selalu. Setiap apa yang dialami ditanyakan kepada Khadijah, lalu Khadijah membawa cerita Nabi Muhammad kepada Naufal bin Waraqah, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta bidat yang sudah dipecat, Bapak Ibu. Wahyu yang diterima konsultasinya kepada Waraqah bin Naufal. Ini ada apa dan kenapa? Ya, kenapa? Nah, silahkan Bapak Ibu jawab sendiri, khususnya saudara-saudara kita dari seberang ini. Nah, begitu juga ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Jibril datang tanpa memberikan salam, lalu Jibril menyuruh Muhammad untuk membaca, "Iqra, bacalah." Nah, Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Diulang lagi, "Iqra, bacalah." Tetap jawabannya sama. Diulang lagi, "Baca." Jawabannya tetap sama. "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Lalu diceritakan di sebuah hadis, sampai Nabi Muhammad didekat sama Jibril, lalu dicekik sama malaikat Jibril. Nah, ada pertanyaan saya ketika malaikat Jibril datang untuk menyuruh Nabi Muhammad membaca, lalu Muhammad mengatakan, menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah, apa sih yang disodorkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Pasti ada sesuatu yang disodorkan. Apa itu? Nah, silahkan Bapak Ibu berpikir. Ketika malaikat Jibril datang, ini tidak memberi salam ya, tanpa memberi salam. Malaikat Jibril datang, lalu disuruh membaca, dan Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Nah, pertanyaan kita, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Pasti ada sesuatu yang disodorkan. Kenapa? Karena ada satu kata perintah di situ, bacalah. Lalu Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca." "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis." Jawab Nabi Muhammad. Nah, apa sih yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Ini tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kalau saudara bertanya kepada ustadz, mungkin sama kiai pun, tidak ada yang bisa jawab apa yang disodorkan sehingga Nabi Muhammad menjawab tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pasti ada sesuatu yang disodorkan. Seperti saya tidak bisa baca bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Lalu seseorang datang kepada saya, orang yang tidak saya kenal, menyodorkan sesuatu kepada saya. Lalu orang itu berkata, "Wahai Effendi Usman, bacalah." Lalu saya melihat, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Ibrani, bahasa Aramek, bahasa Yunani. Saya jawab, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa menulis. Kenapa? Karena yang disodorkan itu bagi saya adalah bahasa Jerman. Saya tidak bisa bahasa Jerman. Maka saya menjawab terhadap orang yang menyodorkan itu, saya tidak bisa membaca. Nah, apakah, pertanyaan saya lagi, apakah ada sesuatu yang disodorkan oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa menulis"? Nah, silahkan Bapak Ibu berpikir ya.
Silahkan Bapak Ibu berpikir. Nah, kembali lagi, setiap apa yang dialami oleh Nabi Muhammad selama Waraqah bin Naufal masih hidup, itu selalu ditanyakan, dikonsultasikan kepada Naufal bin Waraqah. Wahyu yang diterima dikonsultasikan dengan seorang pendeta bidat yang sudah tidak dianggap lagi pendeta pada masa itu. Ya, kalau bahasa kita sekarang, Waraqah bin Naufal itu sudah dipecat. Jadi Khadijah itu siapa sebenarnya? Ada yang disembunyikan. Nah, kata Buya Syakur Yasin lagi, ada yang disembunyikan, kata beliau. Nah, pertanyaan lagi yang selanjutnya, dan ketika Muhammad dan pengikutnya atau sahabatnya saat tertindas, ya, karena Islam waktu itu masih sedikit dan ditindas oleh orang Arab jahiliyah, oleh kaum Quraisy. Nah, ketika Islam ditindas waktu itu, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu mengungsi, meminta perlindungan ke Habsyah. Raja orang Nasrani, dan diberikan perlindungan, dilindungi, dikasih tempat untuk melakukan sholat. Ini menurut sejarah dan tercatat. Nah, berbeda dengan hari-hari ini yang kita lihat, saudara. Gereja kita diganggu, ibadah diganggu dengan alasan tanpa izin. Ya, kita mau ibadah sama Tuhan, itu harus izin dulu, Bapak Ibu. Gereja kita bangun itu harus izin dulu. Sementara banyak yang kita jumpai tempat ibadah mereka tanpa izin. Nah, apakah kita tidak sama di mata hukum? Kita juga tidak tahu, saudara. Ya, ini benar-benar juga kita tidak tahu, karena sering sekali kita melihat ibadah kita diganggu, gereja diganggu, ibadah dibubarkan, izin gereja malah tidak dikasih izin. Kita membangun gereja tidak dikasih izin, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana, ya? Nah, jadi kepada orang-orang yang mau berpikir, ayo berpikir dengan akal yang sehat. Ada beberapa poin tadi, silahkan dicatat, direnungkan, lalu dibawa poin-poin itu kepada para alim ulama, para kiai dan ustadz, lalu ditanyakan. Sedetil-detilnya ditanyakan. Nah, saya dulu pernah dilempar, Bapak Ibu, ketika saya bertanya kepada ustadz saya. Karena pertanyaan saya terlalu dalam, saya dicap murtad. Malah saya dicap, kamu seperti Bani Israel. Banyak sekali pertanyaanmu. Jadi benar-benar, kalau mau jujur ya, tidak boleh bertanya terlalu dalam. Beda dengan iman kita, Bapak Ibu. Diolok-olok, dihina, dicaci maki pun no problem. Dan kita tidak akan membela kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Dan justru kebenaran yang akan membela kita tanpa perlu kita membela kebenaran. Ya, seperti Yesus. Bagaimana orang-orang menghina Yesus? Kentutin Alkitab. Apa yang dialami? Apakah kita turun tangan? Kita teriak-teriak? Enggak. Tuhan langsung yang turun tangan. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat langsung, Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh orang yang kentutin Alkitab. Ya. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget. Dalam iman kekristenan, Tuhan yang bela kita, bukan kita yang bela Tuhan. Dalam iman kekristenan, kebenaran yang bela kita, bukan kita yang membela kebenaran. Karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Shalom alaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah, berruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang di luar sana menemukan kebenaran, menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.